Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, lahir dan batin, diberikan kemudahan di dalam beraktivitas tentunya, serta juga senantiasa selalu bersemangat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, dan sekali lagi semoga menjadi aktivitas yang menjadi kebaikan baik buat diri kita sendiri maupun untuk keluarga, masyarakat, umat dan bangsa. Tema kita kali ini tentang hubungan antara motivasi dan emosi. Sahabat keluarga, bahwa kita sebagaimana kita ketahui ya, bahwa hubungan antara motivasi dan emosi ini dapat terjadi jika suatu motivasi itu mulai memuncak. Nah, jika hal ini terjadi, maka motivasi tidak dapat menghindari keresahan, kegelisahan, dan juga kecemasan. Seperti perasaan lapar misalnya, erat kaitannya itu dengan perasaan cemas. Ya, sebaliknya, ketika suatu motivasi itu dapat terpenuhi, ya, maka erat kaitannya dengan perasaan bahagia. Ya, sebagai contoh, misalnya keinginan untuk makan. Biasanya saat merasa lapar ini akan berkaitan erat dengan perasaan nikmat, bahagia, ya, ketika motivasi itu tersampaikan atau motivasi tersebut bisa tersalurkan. Rasulullah SAW sendiri pernah berdoa. Dalam suatu riwayatnya dikatakan bahwa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa lapar, karena ia adalah seburuk-buruk orang yang malas. Kalau kita lihat dari hadis ini mengisyaratkan bahwa perasaan cemas itu akan sangat berkaitan erat dengan rasa lapar. Orang yang kelaparan akan merasa sakitnya itu rasa lapar yang dapat menyebabkan munculnya perasaan gelisah, ya, kemudian perasaan terhimpit, ya, kecemasan, itu bagi yang merasakannya. Karena itu, sahabat keluarga, ya, kalau kita perhatikan kembali, ya, maka dalam hal ini perasaan nikmat, perasaan bahagia ketika seseorang mampu memenuhi motivasi, misalnya tadi ya, motivasi lapar tadi, ya, kemudian rasa dahaganya, ya, ini orang tersebut akan merasakan kenikmatan, kebahagiaan yang luar biasa. Diceritakan dari atau diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, bahwa puasa itu untukku dan aku akan membalasnya, dan bagi orang yang berpuasa itu mendapat dua kenikmatan. Yang pertama, ya, ketika ia berbuka puasa. Yang kedua, ketika saat ia bertemu dengan Tuhannya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana puasa ketika seseorang itu merasa lapar, kemudian begitu datang buka puasa, ya, motivasi rasa lapar tadi sudah bisa dihilangkan, timbullah rasa kenikmatan, kebahagiaan dari berbuka puasa tersebut. Nah, sahabat keluarga, kalau kita lihat lagi selanjutnya, apa sih itu sebenarnya motivasi? Ya, jadi motivasi di sini adalah, ya, dapat didefinisikan sebagai penggerak atau pendorong, ya, seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi sini adalah merupakan yang menggerakkan, yang mendorong seseorang untuk bisa melakukan sesuatu tadi, ya. Misalnya seseorang yang tadi
ya, merasakan motivasi, ingin motivasi karena lapar, ya, maka dia akan menggerakkan anggota tubuhnya. Dia ambil tangannya, dia bawa kakinya, berjalan untuk mencari makanan, sumber-sumber makanan yang ada. Kemudian dia masukkan ke dalam tubuhnya. Begitu motivasi ini terpenuhi, maka rasa nikmat, kebahagiaan itu akan datang. Emosi atau perasaan nikmat, perasaan bahagia itu akan tumbuh, ya. Sementara apa sih itu emosi? Nah, emosi, ya, lihat slide berikutnya, ya, bahwa emosi adalah perasaan intens, ya. Selanjutnya, emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu, ya. Emosi juga bisa dikatakan suatu reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi juga dapat ditujukan ketika merasa senang mengenai sesuatu atau marah kepada seseorang ataupun takut terhadap sesuatu, ya. Misalnya emosi marah, ya, ketika ada seorang anak dibully oleh temannya, ya, mungkin yang terjadi adalah ketika dia tidak suka dengan bulian kawannya tersebut, ya, maka dia akan menimbulkan perasaan marah, perasaan tidak suka, perasaan tidak senang, ya, yang akhirnya membuat dia akan melawannya, atau ya emosi rasa ketakutan dan sebagainya, ya. Next berikutnya. Nah, emosi tadi ya bisa ditujukan ketika ada perasaan senang. Jadi emosi manusia itu ada marah, ya, senyum, ada perasaan malu, ada perasaan menangis, ada perasaan emosi ketawa, ada perasaan emosi sedih, ya. Nah, setiap kita perlu berupaya mengetahui apa perasaan atau emosi apa yang sedang ada pada diri kita, ya, karena emosi ini tidak bisa tidak bisa ditahan atau tidak bisa disembunyikan. Dia tetap akan nampak lewat wajah kita, lewat bahasa tubuh kita, ya, atau tingkah laku dan perbuatan kita. Nah, kalau emosi ini dilawan, ditahan, itu akan menyebabkan seseorang itu menjadi stres jadinya. Sekali lagi, sahabat keluarga, bahwa kebutuhan manusia, ya, yang bersifat namanya fisiologis itu akan berkaitan dengan keseimbangan di dalam tubuh, ya, seperti makanan, minuman, ya, kemudian kebutuhan untuk memiliki tempat tinggal, kebutuhan untuk memiliki mendapatkan udara segar. Nah, ini adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini itu akan mendorong manusia supaya berusaha memperoleh makanan, minuman, tempat tinggal, rumah, ya, untuk terpenuhi kebutuhannya. Nah, aktivitas yang seperti ini itu bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kondisi tubuh, ya. Yang mana motivasi ini pada pembahasan pekan lalu, ya, sudah kita bahas. Motivasi ini disebut dengan motivasi fisiologis yang bersifat naluriah dan tidak diperoleh melalui proses pembelajaran. Jadi dia naluri, memang ada kalau rasa lapar, otomatis tubuh kita akan merasakan tidak nyaman, ya. Ketika sudah terpenuhi akan ada perasaan nyaman dan seterusnya. Nah, sahabat keluarga, motivasi fisiologis ini dapat terjadi pada setiap manusia, bahkan juga hewan. Ya, motivasi ini ya meliputi misalnya kebutuhan seperti tadi, ya, rasa lapar, kemudian rasa haus, keinginan untuk bernapas, ya, istirahat atau tidur, kemudian bagaimana manusia itu menghindari suhu panas, ya, menghindari suhu dingin. Itu secara otomatis, secara naluri fisik kita manusia itu akan bereaksi, ya, ketika motivasi itu datang kepada kita. Ya, begitu juga halnya seperti buang hajat, ya, baik buang hajat air besar, air kecil, kemudian
menghindari rasa sakit pada organ tubuh, ya. Bahkan kemarin sudah kita bahas juga motivasi tentang hubungan seksual dan juga motivasi keibuan. Ini merupakan bagian motivasi fisiologis yang artinya sesuatu yang memang naluri, tidak bisa dilakukan prosesnya oleh proses pembelajaran. Dia akan hadir, akan ada, akan datang manakala ya ada pemicu-pemicu yang menyebabkan motivasi tersebut kemudian muncul. Nah, boleh dibuka slide selanjutnya. Nah, ini tadi ya, motivasi dasar manusia itu ada dua, motivasi fisiologis dan juga motivasi psikis dan spiritual. Kalau motivasi psikis dan spiritual, ya, yang sangat penting dalam mewujudkan kenyamanan juga kebahagiaan jiwa. Nah, kebutuhan ini ada dalam setiap diri manusia, seperti misalnya kebutuhan untuk mengenal Allah, ya, dan sesuatu yang akan membawa dirinya itu merasa nyaman, ya, merasa damai, ya, sebagaimana keinginan setiap individu untuk bersosialisasi. Jadi kalau ada orang yang tidak mau bersosialisasi, sesungguhnya dia sudah keluar dari fitrah, ya, dari fitrah apa? Fitrah motivasi psikis dan spiritualnya. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi mereka yang terkena penyakit atau mereka yang sebenarnya sehat tapi secara psikis dia memiliki misalnya kecenderungan autis, ya. Orang yang autis itu orang yang nggak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Jadi bukan autis secara fisik tapi autis secara psikis. Nah, ini banyak sekali kita temukan orang-orang di sekeliling kita yang mereka nggak peduli dengan kondisi yang ada di sekitarnya, asik dengan dirinya sendiri, asik dengan gadgetnya, dengan HP-nya, ya. Nah, ini juga hal-hal yang semacam ini dibiarkan, itu akan menimbulkan ketidaknyamanan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Nah, sahabat keluarga, kalau kita perhatikan tadi, paling tidak manusia itu kebutuhannya adalah kebutuhan untuk merasa dihargai, sehingga ia dapat mewujudkan kehidupannya dengan tentram, dengan damai, dengan bahagia. Ya, manusia juga memiliki keinginan untuk sukses, ya. Jadi ini adalah merupakan motivasi yang sifatnya psikis, pengen hidup sukses, mau memiliki keunggulan dalam bidang tertentu, punya cita-cita yang ingin dihidupkan dalam dirinya, dalam hidupnya. Ya. Hal ini akan menimbulkan kemudian menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi kalau ada orang yang tidak punya percaya diri, kepercayaan diri, boleh jadi karena tadi motivasi psikisnya tidak dikembangkan, motivasi psikisnya tidak ditumbuhkan, ya. Nah, untuk mewujudkan daripada motivasi ini, ya, kebutuhan ini, ya, itu perlu adanya sosialisasi atau bersosialisasi dan melakukan aktualitas diri, ya, agar motivasi yang kita miliki dalam motivasi psikis itu bisa kita wujudkan, ya. Nah, sahabat keluarga, ya, seringkali di antara motivasi satu dengan motivasi yang lain itu timbul yang namanya konflik antar motivasi. Next kita lihat dulu, ya. Apa itu konflik motivasi? Ya, itu jika seseorang, ya, dihadapkan pada dua pengaruh motivasi yang masing-masing kekuatannya itu sama, ya, tetapi tujuan keduanya berlawanan, ya. Motivasinya, ya, punya kekuatan yang sama, ya, tapi tujuannya berlawanan. Maka motivasi yang pertama yang akan menariknya ke tujuan tertentu, ya, kalau dia kuat, ya. Sementara motivasi yang lainnya akan menarik ke tujuan yang berlawanan dengan tujuan yang pertama.
Hal ini akan menyebabkan apa? Perasaan bingung. Makanya orang bingung itu ya boleh jadi karena ada motivasi yang kekuatannya sama tapi tujuannya berbeda. Ya. Kondisi seperti ini diistilahkan dengan konflik kejiwaan. Ya, misalnya keinginan untuk memuaskan keinginan untuk memuaskan kebutuhan seksualnya, ya. Lalu ya dia melakukannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan agama misalnya, ya, sehingga akhirnya ketika ada married by accident ya di dalam kehidupan ya, itu hidupnya nggak akan pernah ada rasa nyaman, tentunya tidak akan ada rasa kebahagiaan, ya akan selalu dihantui dengan perasaan-perasaan cemas, ya perasaan tidak nyaman, ya perasaan amat sangat bersalah, ya sekalipun mungkin dia sudah bertobat dan sebagainya, ya pasti itu juga akan muncul perasaan-perasaan semacam ini. Makanya dalam Islam luar biasa bagaimana motivasi-motivasi yang seperti ini itu perlu diarahkan oleh kita sekalian. Nah, sahabat keluarga, kondisi kejiwaan yang sering dialami seseorang itu karena adanya saling tarik-menarik tadi antar motivasi, antara kebutuhan organik, ya, yaitu kebutuhan organik sini misalnya seperti hawa nafsu, kemudian keinginan, ya, keinginan, ya, kadang-kadang antara kebutuhan dengan keinginan, ya, juga tidak bersesuaian. Ya, kita ingin makan nasi Padang, ya, kebutuhan kita kan makan, ya, kebutuhan kita makan, tapi kita punya keinginan pengen makan nasi Padang misalnya. Sementara ya kita memiliki mungkin anggaran yang sangat terbatas, ya. Nah, ini akan terjadi konflik di dalam jiwa, ya. Mana ya kita akan yang kita penuhi itu ya tadi keinginan memenuhi rasa laparnya kah, atau keinginan untuk mengikuti hawa nafsunya dengan makan yang enak tanpa memperhatikan kondisi keuangan yang ada di dalam keluarga, misalnya seperti itu. Atau misalnya ya keinginan untuk merias diri gitu ya, ya sampai akhirnya berlebih-lebihan di dalam melakukan rias terhadap dirinya yang akhirnya boleh jadi akan menggunakan anggaran-anggaran yang sebenarnya bukan ditujukan untuk ya kebutuhan tadi ya merias diri ya dan sebagainya. Nah, karena itu sahabat keluarga ya yang perlu dipahami oleh kita di sini tadi ada kebutuhan organik seperti tadi hawa nafsu, keinginan dan ambisi keduniaan yang harus dipenuhi di satu sisi ya. Kemudian ada motivasi yang lain, motivasi agama, motivasi psikis dan spiritual di pihak yang lain. Nah, kalau ini berlawanan ya tarik menarik itu akan menyebabkan kita jadi bingung dalam menentukan pilihan-pilihan hidup. Orang yang mau menikah ya misalnya seorang yang ingin menikah keinginan memiliki pasangan yang cantik, yang tampan, yang kaya, ya status sosialnya bagus, ya, kemudian dihormati oleh lingkungannya, ya. Tapi ya di sisi yang lain dia punya berbenturan dengan motivasi yang lainnya, atau motivasi agama. Ternyata orang yang diinginkan tadi ya berbeda agamanya, ya, sehingga akhirnya menjadi konflik ya dalam dirinya, konflik di dalam jiwanya, ya, bingung dalam menentukan sikap dan sebagainya. Nah, hal-hal yang semacam ini, sahabat keluarga, tentunya penilaian yang semacam itu ya itu didasari tentunya harus didasari pertimbangan untuk kehidupan akhirat kita. Apa sih manfaatnya buat kehidupan dunia kita? Apa sih manfaatnya buat kehidupan akhirat kita? Ya, bukankah Rasulullah sendiri juga banyak memberikan contoh-contoh kepada kita
Misalnya Rasulullah memberikan suatu perumpamaan, ya, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya dikatakan, aku ini bagaikan seseorang yang menyalakan api, ya, menyalakan api. Ketika api itu menerangi sekelilingnya, api itu akan menyambar tempat tidur sehingga seseorang akan berusaha memadamkan api. Namun orang itu menceburkan dirinya ke dalam api itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, itulah perumpamaan aku dengan kalian. Aku berusaha menyelamatkan kalian semua dari jilatan api, maka hati-hatilah dengan api. Hati-hatilah dengan api, ya, sampai disebutkan 2 kali. Sebab kalian semua berusaha menyelamatkan aku, tetapi kalian menceburkan diri ke dalam api itu. Jadi Rasulullah sampai mengibaratkan dirinya itu dengan, ya, dengan api, ya, umatnya ya ingin menyelamatkan dirinya, tapi sisi yang lain umatnya juga menceburkan dirinya ke dalam api tersebut. Hadis ini menggambarkan konflik antar motivasi, itu motivasi indrawi dan kesenangan dunia dengan motivasi agama dan spiritual. Bahkan di dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah pernah menjelaskan juga, ya, riwayat Tirmizi misalnya tentang orang pandai. Orang pandai, kata Rasulullah, orang pandai adalah orang yang dapat menundukkan dirinya dan ia melakukan seluruh aktivitas hidupnya demi kehidupan setelah mati, demi kehidupan akhirat kelak. Adapun orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan yang hampa. Ya, jadi kita mau pilih yang mana, ya? Mau jadi orang yang pandai, ya, ataukah mau jadi orang yang lemah, ya? Kemudian bagaimana ini juga menggambarkan para ahli jiwa modern itu mempelajari konflik antar motivasi, itu mengatakan bahwa konflik itu dapat diselesaikan, jadi konflik itu sebenarnya dapat diselesaikan jika kondisi yang terjadi menunjukkan bahwa salah satu tingkat kekuatan dari kedua motivasi yang ada itu lebih besar daripada tingkat kekuatan motivasi yang lain. Misalnya tadi, jika seorang, contohnya misalnya jika seorang pelajar, misalnya dia seorang pelajar, ya, yang harus menggunakan waktu malamnya untuk mengulang-ulang pelajaran, mempersiapkan diri untuk ujian akhir. Sedangkan malam itu ternyata di malam itu ada sebuah tayangan televisi, misalnya pertandingan bola lah, biasanya anak laki-laki suka dengan permainan-permainan fisik, ya. Nah, misalnya ada pertandingan bola di televisi. Nah, situasi seperti ini, ya, itu akan memunculkan konflik di dalam dirinya. Konflik seperti ini sebenarnya mudah, ya, disikapi, ya, dan diselesaikan jika situasi yang dialami seseorang memungkinkan untuk memilih salah satunya, ya. Ternyata dia lebih memilih belajar. Tapi akan berbeda kondisinya, ya, kalau misalnya, ya, kedatangan teman, ya, ada teman yang datang ke rumahnya, ya. Nah, kondisinya akan berbeda dengan situasi yang sebelumnya, ya. Nah, disinilah diperlukan namanya keberanian untuk melakukan pilihan. Kalau temannya yang datang itu ngajak belajar, maka selesailah konfliknya. Tapi kalau temannya yang datang itu berupaya untuk mengajaknya juga sama-sama menonton tayangan di televisi, pertandingan sepak bola, maka, ya, boleh jadi dia akan terjadi konflik. Kalau hatinya tidak menerima, sebenarnya pengen belajar tapi nggak enak sama teman, akhirnya terjadi konflik di dalam dirinya, ya. Sehingga perasaan yang muncul adalah perasaan cemas, takut, ya. Besoknya, pagi harinya itu akan terjadi perasaan cemas. Cemas kalau ujiannya tidak sukses. Cemas kalau nanti nilainya menjadi buruk. Cemas kalau nanti, ya, dia tidak lulus sekolah dan sebagainya.
Ya, nah kalau ini dibiarkan terus-menerus, konflik seperti ini dibiarkan terus-menerus, lama-lama akan terjadi depresi, akan stres, ya. Nauzubillah kalau akhirnya melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan, misalnya bunuh diri, ya, mencelakai dirinya sendiri, ya, menzolimi dirinya sendiri dengan, ya, kemudian mungkin mengurung diri, atau mungkin turun kepercayaan diri dan seterusnya. Karena itu, sahabat keluarga, penyelesaian konflik kejiwaan, ya, di sini, ya, dengan cara ini, ya, dapat terjadi pada manusia yang tadi yang bersifat fisiologis atau tuntutan kehidupan sehari-hari yang kompleks, ya. Akan tetapi jika konflik itu terjadi antara dua motivasi yang sensitif dan substansial bagi seseorang, maka penyelesaian konfliknya dengan cara seperti itu, ya, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelesaian yang tepat. Artinya di sini situasi, ya, boleh jadi, ya, ketika tadi, ya, contoh tadi seorang pelajar yang ingin menghadapi ujian akhir pada besoknya, malamnya dia ada keinginan untuk juga belajar, tapi ada tantangan lain, ya, tontonan yang membuat dia itu merupakan kesukaannya, itu mudah untuk diselesaikan, ya. Namun situasinya tadi berbeda. Kalau tadi ada teman, ya, nah kalau temannya sama-sama punya motivasi yang sama mau belajar, ya, maka selesai. Tapi kalau temannya punya motivasi yang berbeda dengan motivasi yang dia inginkan, ya, maka, ya, terjadilah satu konflik tadi, ya. Karena itu setiap orang dilihat dulu situasi dan kondisinya, artinya tidak bisa disamakan juga, ya. Kemudian kalau kita perhatikan, ya, seseorang yang tadi, ya, sudah mampu memenuhi motivasi fisiologisnya dengan berbagai kesenangan dan kecenderungan yang tidak ada pengekangan atau mengumbar hawa nafsunya dan mengabaikan perintah agama dan tuntutan spiritualnya, maka tidak mungkin jiwa seseorang itu akan merasa nyaman. Jadi kalau ada seseorang yang ingin memenuhi motivasi fisiologisnya tadi, ya, apa sih motivasi fisiologis tadi, antara lain, ya, seperti memenuhi rasa lapar, ya, memenuhi kebutuhan seksualnya, kebutuhan motivasi sebagai keibuannya, ya. Tetapi di sisi yang lain dia juga ingin mengumbar hawa nafsunya, melanggar perintah-perintah Allah, perintah agama, dan tuntutan dari spiritualnya. Nah, ini akan menyebabkan ketidaknyamanan di dalam jiwa manusia. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita, ya, misalnya Bunda coba buka di dalam surat Toha, dalam surat Toha ayat 124, ya. Di sana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya itu penghidupan yang sempit, ya, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan yang buta. Sebaliknya, orang yang memenuhi motivasi spiritualnya secara berlebihan, ya, secara berlebihan sehingga ia lalai memenuhi motivasi fisiologisnya, maka hal ini pun bukan merupakan cara yang benar dan terpuji, ya. Orang yang tidak memenuhi motivasi fisiologisnya yang memang suatu yang mendasar, maka orang seperti ini sesungguhnya sudah keluar dari fitrahnya, nggak mau nikah. Nah, itu kan motivasi fisiologis, ya, tidak mau menikah, ya, maka dia sungguhnya sudah keluar dari fitrahnya sebagai manusia, ya. Orang yang tadi ingin menggunakan waktu malamnya untuk beribadah, sementara dia punya keluarga, dia punya pasangan, ya,
kemudian diabaikan pasangannya tersebut karena ingin memenuhi motivasi agama dan spiritualnya, tapi motivasi psikologisnya dia tinggalkan. Ini juga tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan perkataan lain, ya, ketika seseorang memenuhi motivasi psikologisnya secara fisik, maka ia harus memenuhinya pada batas yang diperbolehkan oleh syara, oleh agama. Dan pada saat yang bersamaan, ya, ia pun harus memenuhi motivasi spiritualnya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa bagaimana Allah itu memberikan keseimbangan di dalam kehidupan kita. Ya, dalam satu ayat dikatakan, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, itu kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Ya, dan ini banyak terjadi ya kisah-kisah yang dialami ya oleh para sahabat, lalu Rasul mengingatkan sahabat tersebut agar ada keseimbangan di antara motivasi yang dimiliki. Misalnya di sini ya dikisahkan ya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, ia mengatakan ada 3 kabilah datang kepada rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan aktivitas ibadah Nabi. Ya. Akhirnya mereka berkata, di mana posisi kita semua dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal ia telah diampuni dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Salah seorang di antara mereka berkata, sesungguhnya aku mendirikan salat terus-menerus. Ya, yang lain berkata, saya berpuasa ya dan tidak berbuka. Dan yang lain berkata lagi, saya menjauhkan diri dari perempuan dan tidak menikah selamanya. Kemudian Rasulullah datang ya dan berkata, kalian semua ya yang telah mengatakan begini dan begitu, demi Allah Subhanahu wa taala, aku, kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa daripada kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, mendirikan sholat, istirahat, tidur, dan menikahi perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia bukanlah termasuk golonganku. Jadi di sini menggambarkan ya, ditegur oleh Rasul SAW ketika seorang punya motivasi agama spiritual yang kuat, yang tinggi, ya, semangat untuk beragamanya, spiritualitasnya tinggi, ya, dan dia mengabaikan motivasi motivasi psikologisnya, ya, kebutuhan akan hubungan bersosialisasi, ya, itu ditegur oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di riwayat yang lain, ya, dari Abdullah bin Amr bin As dikatakan bahwa Rasulullah bertanya kepadanya, hai Abdullah, benarkah engkau berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari? Saya menjawab, benar wahai Rasulullah. Beliau berkata, janganlah engkau lakukan. Puasalah dan bukalah, dirikanlah sholat dan tidurlah, karena sesungguhnya jasadmu mempunyai hak atas dirimu dan matamu mempunyai hak atas dirimu. Ya, begitu juga istrimu mempunyai hak ya darimu. Ya, jadi dari sini bisa dilihat oleh kita sekalian bahwa perlu ada keseimbangan ya antara satu motivasi dengan motivasi yang lain. Nah, sahabat keluarga, ya, kalau kita perhatikan di sini, ya, berarti jelas sekali oleh kita sekalian perlunya kita untuk mengontrol motivasi ya, kita. Jadi kontrol terhadap motivasi tersebut sangat penting. Ya. Motivasi yang mendorong manusia dan hewan melakukan aktivitas secara spontan untuk memenuhi kebutuhan hidup
dan pelestarian jenisnya itu kan merupakan anugerah ya dari Allah yang sangat luar biasa. Karenanya tindakan yang berwujud aktivitas ya merupakan sesuatu yang sangat fitri, yang sangat alami. Jadi bagaimana di sini Islam merupakan agama fitrah dan ajarannya itu tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Islam tidak memandang yang namanya motivasi seksual sebagai sesuatu yang hina. Lebih-lebih menganjurkan untuk mengingkari atau melarangnya. Ya. Bersamaan dengan pandangan tersebut, Islam juga tidak membebaskan secara mutlak ya, kepada manusia dalam memenuhi motivasinya tanpa batasan yang jelas. Jadi bagaimana di sini Islam menganjurkan kepada manusia supaya dapat mengontrol dan menguasai motivasinya paling tidak melalui atau melalui dua aturan. Ya, yang pertama misalnya Islam menganjurkan kepada manusia agar memenuhi motivasinya dengan cara yang diperbolehkan. Dan Islam juga menganjurkan agar bersikap moderat dalam memenuhi motivasi yang ada pada diri manusia itu sendiri. Ya, contoh misalnya di sini memuaskan motivasi secara halal, ya. Makan, minum yang baik-baik, halalan thayyibah, ya. Kemudian bagaimana memuaskan motivasi secara halal, mencari dengan harta yang halal, dengan cara yang halal, ya. Karena dia akan sangat mempengaruhi daripada kebutuhan manusia. Jadi memuaskan motivasi juga, ya, bagaimana bersikap secara moderat. Berarti di sini memuaskan motivasi itu juga secara proporsional, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan kepada kita, hai anak Adam, kata Allah, pakailah pakaian yang indah di setiap kamu memasuki masjid, makan dan minumlah, jangan juga berlebih-lebihan, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi bagaimana di sini ya perlu dilakukan secara moderat ya dalam memenuhi setiap motivasi yang kita miliki atau kita ingin wujudkan dalam kehidupan kita. Misalnya ya beberapa contoh ya kalau kita perhatikan ya, orang yang makan secara berlebihan ya pasti akan membahayakan tubuhnya. Orang yang tidak tadi ya, yang tidak memenuhi kebutuhan biologisnya, maka juga itu akan merusak tubuhnya sendiri. Ya, karena ingin bertaqarrub ilallah, ingin beribadah sepanjang hidupnya, ya, tapi dia tidak mau memenuhi kebutuhan biologisnya. Itu terjadi konflik motivasi yang akhirnya akan membuat stres, depresi pada dirinya sendiri. Ya, jadi jangan sampai terjadi gangguan kejiwaan di sini. Ya, karena itu bukankah Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa sepertiga di dalam tubuh kita itu ya ada sepertiga untuk makanan, ada sepertiga untuk minuman, ya, dan sepertiganya lagi adalah udara. Artinya perlu diseimbangkan ya antara yang masuk dengan yang keluar. Ya, Bunda jadi teringat dengan sebuah hadis Nabi, ya, bagaimana apa yang dimakan itu akan berpengaruh kepada tingkah laku kita, ya, daripada perbuatan-perbuatan kita. Kalau kita banyak memakan sesuatu yang sifatnya syubhat, yang ragu-ragu, ya, itu juga akan menyebabkan tingkah laku kita menjadi orang yang ragu dalam menentukan sikap, ya, perasaannya jadi sering cemas. Makanya di sini ada sebuah penelitian yang sangat luar biasa. Ketika seseorang sering mengalami kecemasan, ya, maka perhatikan apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia cari dari harta benda, ya, maka dilihat, diteliti, ya. Ketika ini tidak sesuai dengan motivasi agamanya, ya, maka akan menyebabkan tadi ya kecemasan di dalam kehidupannya.
Nah, inilah yang antara hubungan antara motivasi dengan emosi tadi. Kemudian kita juga perlu namanya mengontrol ya terhadap motivasi biologis kita. Motivasi ini sebagai sesuatu yang harus dipenuhi secara alami. Motivasi ini biasanya bergelora saat dia usia remaja, usia pemuda, di mana pada masa tersebut motivasi dalam tingkatan yang sangat tinggi. Ya. Maka disinilah ya Islam memberikan solusi kepada manusia, yaitu dengan melakukan pernikahan dini. Ya, ini merupakan jalan terbaik untuk apa? Membebaskan tekanan motivasi biologis yang seringkali menimbulkan konflik kejiwaan. Hanya saja karena faktor ekonomi, karena faktor sosial, ya, banyak para pemuda yang kemudian tidak memiliki keberanian untuk melangsungkan pernikahan dini tadi. Jika kondisinya seperti ini, ya, maka para pemuda dituntut untuk apa? Melakukan aktivitas yang positif, yang dapat meredakan motivasi biologisnya, seperti dengan berolahraga, aktif berorganisasi, aktif di kegiatan-kegiatan sosial, ya. Selain tentunya, ya, hal yang paling efektif yang diajarkan dalam Islam adalah berpuasa. Ya, karena dengan berpuasa itu akan menyebabkan adanya keseimbangan di dalam tubuh kita untuk paling tidak perasaan-perasaan cemas, ya, perasaan takut, khawatir itu akan hilang di dalam tubuh kita. Karena itu, sahabat keluarga, next boleh dilanjutkan. Ya, selesai ya. Kalau kita perhatikan sekali lagi bahwa memuaskan motivasi itu ya perlu ada keseimbangan antara satu dengan yang lain, ya, antara motivasi psikologis dengan motivasi psikis dan spiritualnya. Nah, yang sering terjadi adalah penyimpangan motivasi, ya. Penyimpangan motivasi di sini, ya, misalnya seperti yaitu tadi ya, seseorang ya ketika dia motivasinya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, ya. Tapi kemudian di satu sisi dia dengan cara yang menyimpang, ya, dari tuntutan agama yang ada, ya. Maka hal ini menyebabkan terjadinya penyimpangan motivasi dalam kehidupan kita. Motivasi yang ada pada diri manusia itu kan mengalami perubahan, ya, itu banyak disebabkan oleh beberapa faktor, ya, diantaranya adalah pada proses pembelajaran. Jadi seseorang dapat belajar bagaimana dia menekan, bagaimana dia mengatur, bagaimana dia mengontrol motivasinya. Nah, semua ini merupakan suatu proses yang namanya proses pendidikan, ya. Seorang yang dapat belajar dari kondisi dan pengalaman ketika memenuhi motivasi yang dirasakannya tidak sesuai, ya. Ini karena dari proses belajar, ya. Mungkin dulu kita belum paham, sekarang jadi paham, ya. Jika motivasi dan kecenderungan seorang anak gagal dilatih atau dididik secara intensif dengan baik sejak dini, maka akan terjadi penyimpangan di dalam motivasi alamiahnya, ya. Motivasi fisiologis alamiah tersebut misalnya tadi motivasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti penjagaan diri, menjaga diri agar tetap hidup, menjaga diri agar tetap sehat, ya. Kemudian juga kelestarian jenis, ya, dengan dia menikah, ya. Nah, pada kondisi tertentu, terutama ketika seseorang dalam proses sosialisasi pada suatu komunitas, ya, terkadang kan ada peluang-peluang terjadinya penyimpangan pada sebagian motivasi dari tujuan alamiahnya. Akibatnya apa? Tujuan seseorang dalam memenuhi motivasi dapat diupayakan sebagai pencapaian kenikmatan dan kelezatan sesaat. Jadi hanya sesaat saja. Ya. Mereka yang asik dengan dunianya sendiri itu sungguhnya adalah karena untuk kesenangan yang sifatnya sesaat saja.
Penyimpangan motivasi lapar menyebabkan penyimpangan pemenuhan kebutuhan dasar yang semestinya sebagai penjagaan diri, ya, malah akhirnya membahayakan dirinya dengan mencuri, dengan mengambil hak milik orang lain, ya, itu ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kemudian juga sahabat keluarga, ya, di antara motivasi fisiologis manusia yang mempunyai potensi besar untuk menyimpang, ya, adalah motivasi seksual atau motivasi biologis. Nah, ini yang harus diwaspadai. Karena itu menjaga pergaulan, ya, itu sangat penting sekali bagi setiap kita semua. Bukan hanya bagi mereka yang belum menikah, bagi yang sudah menikah pun perlu untuk terus waspada menjaga, ya, pergaulan-pergaulan di dalam kehidupannya. Karena ya tadi namanya godaan akan selalu datang, ya, silih berganti. Ya. Karena itu sebelum menikah perlu ada persiapan diri secara matang. Nah, karena itu perlu di sini dilakukan. Menikah itu perlu ilmu, berkeluarga itu perlu ilmu, ya, berumah tangga itu perlu ilmu, perlu terus belajar. Pembelajaran itu seringkali tidak didapatkan di bangku-bangku sekolah formal, ya. Justru kita bisa banyak belajar dari kehidupan-kehidupan yang kita alami. Namun yang perlu dipahami oleh kita semua bahwa zaman ini terus berkembang, ya, teknologi ilmu pengetahuan terus berkembang, ya, karena itu juga ya, cara-cara untuk proses pembelajaran, cara-cara untuk kita memahamkan diri dari suatu motivasi dalam menikah, ya, itu juga perlu harus dilatih oleh kita sekalian. Sahabat keluarga, ya, ini beberapa hal yang mudah-mudahan dengan kita memiliki tadi pemahaman antara motivasi yang satu dengan motivasi yang lain akan terjadi keseimbangan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi bahwa di dalam Islam mengajarkan kepada kita sekalian untuk mengontrol dan menguasai motivasi itu paling tidak ada dua hal yang perlu dipahami oleh kita sekalian. Bagaimana di sini kita harus tahu mana ya, motivasi dengan cara yang diperbolehkan apa, yang tidak diperbolehkan apa. Yang kedua juga berupaya untuk bersikap moderat dalam kita memenuhi setiap motivasi yang ada, ya. Dan sekali lagi sahabat keluarga, ini menggambarkan adanya Islam itu sangat perhatian akan akan kehidupan manusia untuk apa cita-citanya agar ia kelak nanti bisa bertemu dengan Robnya, dengan sang pemilik alam semesta, itu bisa diwujudkan, ya. Dan itu perlu pemahaman dari setiap motivasi dan emosi yang kita miliki. Baik, ya, demikian sahabat keluarga, ya, mudah-mudahan ya ini juga menggambarkan kepada kita sekalian, bukankah di surat apa? Di surat An-Naba, ya, waja'alna naumakum subata waja'alna laila libasa, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Waja'alna naumakum subata, jadi malam itu untuk istirahat, ya. Kemudian waja'alna laila libasa, ya, bahwa terbalik, ya, waja'alna naumakum subata, bahwa kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, ya, dan kami jadikan malam juga sebagai pakaian. Artinya ya ada saatnya untuk beristirahat, ada juga saatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna nahara ma'asya. Kemudian ya Allah jadikan siang hari itu untuk ya ma'asya, untuk mencari penghasilan, mencari pendapatan, mencari kehidupan. Artinya sekali lagi dari sini aja sudah ada nilai-nilai keseimbangan secara moderat yang ingin Allah tunjukkan kepada kita. Apalagi kita berkeluarga, apalagi kita ingin melakukan atau membentuk suatu
suatu keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat, gambaran terkecil dari sebuah negara. Kalau keluarga baik, ya maka masyarakat akan baik, negara juga akan baik. Jadi kalau kita ingin negara kita subur, makmur, terus penuh keberkahan, maka mari sama-sama kita wujudkan keluarga-keluarga yang bisa menjalankan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Maha Pencipta. Demikian sahabat keluarga tentang tema kita pada kesempatan hari ini tentang hubungan antara motivasi dan emosi. Jadi hubungannya apa? Sangat erat sekali. Karena hubungan antara motivasi dan emosi ini sangat erat sekali, maka marilah kita pahami bersama-sama apa motivasi fisiologis kita, apa motivasi psikis dan spiritual kita, dan apa emosi-emosi yang akan terjadi dari setiap motivasi yang dilahirkan tadi. Jadi perasaan marah, ya, perasaan cemas, perasaan senang, bahagia, tertawa, tersenyum, itu karena adanya motivasi yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, mengarahkan kita semua ya untuk senantiasa berada dalam motivasi-motivasi yang diinginkan olehnya, sesuai dengan agama yang kita anut, sesuai dengan keyakinan yang kita sudah pelajari, ya, sehingga akan melahirkan emosi-emosi yang baik, yang positif, ya. Emosi yang positif ini akan banyak melahirkan karya-karya. Kalau banyak karya yang dilakukan oleh setiap individu, oleh setiap keluarga, ya, insya Allah kehidupan, kebahagiaan akan mudah untuk kita raih bersama-sama. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Bunda Rita sendiri. Bunda mohon maaf kalau ada kata-kata silap yang terucap dan sikap-sikap yang kurang pantas. Usikum bitaqwallah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.